Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru pamong penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Doni Tambayong, Sarjana Pendidikan. Saya adalah guru di SMA Negeri 2 Tompaso, Provinsi Sulawesi Utara. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Manado dengan nomor peserta PPG 201800361912 dan nomor induk mahasiswa 22906208. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 2 Tompaso. Praktik pembelajaran ini saya akan laksanakan pada siswa kelas 11 IPA dengan materi menguraikan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Berikut video uji kinerja saya. Terima kasih. Selamat siang anak-anak. Seluruhnya berdiri. Siap. Berikan salam. Selamat siang. Silakan duduk. Baik, sebelum kita memulai aktivitas kegiatan belajar mengajar kita, mohon satu orang siswa untuk memimpin doa. Dipersilakan. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita, mari kita selalu berdoa dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas tuntunan tangan-Mu sehingga kami bisa di saat ini. Sekarang kami akan melaksanakan belajar mengajar. Tuhan pimpin itu dari awal pertengahan hingga bulan berakhir dan selama-lamanya. Inilah syukur doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi. Pada saat ini sebelum aktivitas KBM dimulai, Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Oke, jadi terima kasih hari ini sudah hadir semua ya. Ada di jadwal. Sebelumnya boleh semua berdiri. Sebelum kita masuk pada aktivitas KBM, coba lihat samping kanan, samping kiri, apakah ada sampah di bawah meja. Coba lihat samping kanan, samping kiri. Sudah? Pakaian dirapikan? Sudah? Oke, siap? Siap untuk KBM hari ini? Siap! Oke, silakan duduk. Baik, Bapak akan lanjut untuk pertemuan kita kali ini. Pada pertemuan minggu lalu, kita sudah membahas tentang materi bahasa Indonesia. Berkaitan dengan apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, Oke, baik, silakan. Materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan minggu lalu yaitu teks prosedur. Teks prosedur yang merupakan teks berisi cara tujuan untuk membuat atau melakukan suatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga suatu tujuan yang diinginkan. Oke, baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi. Oke, jadi pertemuan minggu lalu kita sudah bahas tentang teks prosedur. Adalah teks yang berisikan tentang sebuah tahapan. Baik, Bapak lanjut. Sebelum kita lanjut ke depan, ada yang tahu yang SMA Negeri 2 Tompaso? Ada? Oke, silakan. Kita akan melakukan yang SMA Negeri 2 Tompaso. Silakan untuk maju di depan. Oke, semua boleh berdiri? Oke, semua siap? Kita akan melaksanakan yang SMA Negeri 2 Tompaso. Siap. Oke. SMA Negeri 2 Tompaso. Cerdas, terampil, bermartabat. Saya Indonesia, saya Pancasila. Semangat betul. Hebat, hebat, hebat.
Betania yang sudah memimpin yel-yel. Pada saat ini kita akan belajar untuk KBM hari ini. Tapi sebelum itu, Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan. Apakah kalian tahu atau kalian sudah mendengar berkaitan dengan teks eksplanasi? Ada yang sudah pernah mendengar? Ada? Oke, baik, silakan. Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sesuatu. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Apa ada yang lain? Saya Pak. Siapa yang lain bisa? Oke, silakan. Teks eksplanasi juga adalah teks yang berisikan suatu informasi. Oke, baik, silakan duduk. Itu pertanyaan Bapak pertama berkaitan dengan teks eksplanasi. Kemudian, apakah dalam teks eksplanasi mempunyai struktur dan kaidah kebahasaan? Ada yang tahu? Ada? Ada yang tahu berkaitan dengan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi? Ia memiliki karena dalam setiap pembelajaran bahasa Indonesia berkaitan dengan teks pasti memiliki unsur pembangunan teks yaitu struktur dan kaidah kebahasaan. Oke, baik. Terima kasih. Kita berikan apresiasi. Oke, coba kalian perhatikan untuk tayangan proyektor yang ada di depan. Bisa kelihatan semua? Oke, saat ini Bapak akan menyampaikan untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada saat ini atau materi yang akan kita pelajari. Untuk kompetensi dasar 3.4 menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Untuk IPK-nya yaitu menguraikan atau menganalisis struktur dalam kurung identifikasi fenomena, proses kejadian dan ulasan. Kemudian dan kebahasaan dalam kurung konjungsi, kata ganti dan kata teknis dalam sebuah teks eksplanasi. Kemudian pada tujuan pembelajarannya, peserta didik dapat menguraikan atau menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Oke, Bapak lanjut. Oke, setelah kalian menyimak atau mendengarkan penjelasan Bapak tadi berkaitan dengan materi pada hari ini, Bapak akan mengambil pretest yang sudah Bapak bagikan di meja kalian. Coba lihat, sudah ada soal yang sudah Bapak bagikan. Bapak ambil Bapak akan kumpul ini dalam waktu 3 menit ya. Sudah jelas? Silakan kalian menjawab pertanyaan yang ada dalam kertas tersebut. Silakan. Oke, waktu sudah selesai. Silakan kalian kumpul. Yang lain sudah, silakan. Baik, terima kasih. Jadi ini akan Bapak hasil yang sudah kalian dapat ini untuk pretest ini nanti akan Bapak beritahu di pertemuan ke depan. Oke, terima kasih. Ya, baik, ini materi tentang teks eksplorasi, ini pengertiannya. Apa itu teks eksplorasi? Ada yang bisa bacakan? Jilian bisa bacakan? Bisa bacakan Betania? Eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya bisa terjadi. Oke, kita lanjut. Struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi ada 3 yang terdiri dari identifikasi fenomena,
proses kejadian dan ulasan. Itu untuk penjelasannya. Kemudian Bapak lanjut ke bahasan teks eksplanasi. Ke bahasan teks eksplanasi tadi ada 3 lagi ya. Ada konjungsi atau kata hubung. Kemudian ada kata ganti. Kemudian yang ketiga ada kata teknis. Oke, Bapak lanjut. Ya, di sini sebuah contoh teks untuk menguraikan atau menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Nah, di sini ada contoh dengan judul pandemi COVID-19. Di situ ada dalam segi struktur ada identifikasi fenomena pada paragraf yang pertama. Kemudian ada proses kejadian dimulai dengan virus ini dapat menular dan seterusnya. Kemudian yang terakhir penutup. Nah, untuk pembahasannya sesuai dengan struktur teks eksplanasi diawali dengan pernyataan umum mengenai COVID-19. Lalu pada paragraf kedua terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai sebab akibat dari pandemi tersebut atau sebuah proses kejadian. Kemudian yang ketiga yaitu mengakhiri dari teks dengan memberikan kesimpulan berupa kesan protokol kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ada. Oke, jelas? Oke. Bapak lanjut kemudian pencemaran lingkungan. Oke, kalian perhatikan ya untuk Salindia ini. Di sini sudah berisikan tentang video pembelajaran berkaitan dengan penyebab pencemaran lingkungan. Sesuai buku yang sudah Bapak bagikan, materi yang sudah Bapak tampilkan di Salindia tadi, sekarang kalian menyimak untuk video pembelajaran untuk pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Pencemaran udara dapat berupa pencemaran udara primer, yakni pencemaran yang disebabkan langsung oleh sumber pencemar seperti peningkatan kadar karbon dioksida oleh aktivitas pembakaran. Dan pencemaran udara sekunder, yakni pencemaran yang terjadi proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Bioremediasi bertujuan untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Oke, itulah video yang sudah kalian simak tadi. Nah, dari video yang sudah Bapak tampilkan, saat ini Bapak berikan LKPD, ada tugas di situ yang akan kalian kerjakan dari video tadi dan materi yang sudah Bapak bagikan mengenai menganalisis atau menguraikan struktur dan kebahasaan. Paham? Saat ini Bapak akan membuat 3 kelompok dengan masing-masing terdiri dari 4 sampai 5 orang. Dari kelompok ini kalian akan Bapak berikan LKPD. Ada tugas di situ yang untuk LKPD. Silakan kalian diskusikan. Di situ sudah ada LKPD yang akan kalian kerjakan, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Jadi LKPD yang sudah Bapak bagikan ini, kalian akan mendiskusikannya. Kalian akan mendiskusikan dari LKPD ini. Kalian akan menjawab atau kalian akan menguraikan struktur dan teks eksplanasi dari teks atau video pembelajaran tadi tentang penyebab pencemaran
Lingkungan. Jadi LKPD ini yang kalian akan kerjakan, Bapak akan berikan waktu 20 menit, bisa dikerjakan dari sekarang. Untuk kelompok 1 ada masalah? Oke, jadi di sini kalian akan berdiskusi tentang menjawab LKPD, analisis, struktur dan kebahasaan. Apa ada masalah? Oke, baik ya. Lanjut. Kemudian kelompok 2 ada masalah? Apakah dalam teks tersebut berkaitan dengan analisis struktur dan kebahasaannya ada yang tidak dimengerti? Tidak ada? Bisa? Oke, kemudian kelompok 3, kelompok terakhir, ada masalah? Tidak. Jadi di sini kalian akan menjawab berkaitan sesuai yang sudah Bapak jelaskan tadi, segi struktur teks, eksplanasi dan kaidah bahasa. Oke. Jadi kalau tidak ada masalah, silakan kalian lanjut. Baik, waktu setelah selesai, jadi untuk waktu 20 menit dalam pengerjaan LKPD telah selesai. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, jadi saat ini baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, siap-siap kalian akan mempresentasikan hasil diskusi atau hasil temuan yang kalian dapat dari LKPD itu. Baik, silakan kelompok 1 untuk maju di depan untuk mempresentasikan hasil temuan dari diskusi kelompok. Dipersilakan kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Ketua kelompok, dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan temuan yang kami dapat dalam diskusi kelompok kami. Yang pertama itu ada struktur teks. Yang pertama, identifikasi fenomena terdapat di kalimat pertama. Isian kalimat, pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki yang dapat berdampak bagi kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup secara normal. Yang kedua, proses kejadian terdapat di kalimat keempat. Isian kalimat, pertumbuhan manusia, industri, dan kendaraan jika tidak didukung penanganan yang baik, dampaknya adalah pada lingkungan. Yang ketiga, ulasan terdapat pada kalimat yang ke-11. Isian kalimat, peranaan pemerintah sendiri adalah sebagai pengawas semua aktivitas yang ada agar dampak buruknya dapat diminimalisir. Berikut soal yang kedua itu kebahasaan teks eksplanasi. Kebahasaan teks eksplanasi yang pertama, konjungsi terdapat di kalimat 1, 2, 3, dan 2, 7, dan 1, 5. Isian konjungsi pada kalimat yaitu dan, dengan, yang. Yang kedua, kata ganti fenomena terdapat
di kalimat ke-1, 2, dan 4. Isian konjungsi pada kalimat itu ada pencemaran, kesehatan, industri, dan emisi. Yang ketiga, kata teknis terdapat pada kalimat yang kedua dan keempat. Isian konjungsi pada kalimat adalah industri dan emisi. Demikianlah hasil presentasi kami. Terima kasih. Ada tambahan dari kelompok 2 dan kelompok 3 berkaitan dengan hasil temuan yang sudah dipresentasikan kelompok 1. Ada tambahan? Sudah jelas? Oke, kita berikan sekali lagi apresiasi. Silakan duduk. Oke, sekarang kita berikan kesempatan untuk kelompok 2 untuk maju di depan. Silakan. Oke, saat ini kelompok 2 akan mempresentasikan hasil temuan mereka. Untuk kelompok yang lain untuk memperhatikan. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil penemuan yang kami dapat dari diskusi kelompok kami. Dengan soal struktur tes identifikasi fenomena, kalimat pertama dengan kalimat pencemaran lingkungan adalah terjadinya perubahan pada lingkungan yang tidak dikehendaki yang dapat berdampak bagi kesehatan, keselamatan, dan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup secara normal. Yang kedua, proses kejadian terdapat di kalimat keempat dengan kalimat pertumbuhan manusia, industri, dan kendaraan. Jika tidak didukung penanganan yang baik, dampaknya adalah pada lingkungan. Dan ketiga, ulasan terdapat pada kalimat yang ke-11 dengan kalimat peranan pemerintah sendiri adalah sebagai pengawas semua aktivitas yang ada agar dampak buruknya dapat diminimalisir. Yang kedua, kebahasan teks. Yang pertama, konjungsi pada kalimat 1, 2, dan 3 adalah dan, 2 dan 7 dengan, dan kalimat 1 dan 5 adalah yang. Kata ganti fenomena, kalimat pertama pencemaran kesehatan, kalimat kedua industri, kalimat keempat emisi. Dan terakhir kata teknis, pada kalimat kedua industri, dan pada kalimat keempat emisi. Demikian presentasi dari kami, diucapkan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Apakah dari kelompok 1 dan kelompok 3 ada tambahan untuk hasil presentasi dari kelompok 1? Sudah jelas? Sudah jelas? Jelas. Oke, kita sekali lagi kita berikan apresiasi. Silakan kembali ke tempat duduk. Oke, silakan kelompok 3 untuk maju di depan. Baik, saat ini kelompok 3 akan mempresentasikan hasil temuan mereka. Jadi untuk kelompok 1, kelompok 2 harap memperhatikan. Untuk ketua kelompok dipersilakan dengan suara yang jelas. Silakan. Selamat siang dari kelompok 3. Terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan penemuan dari diskusi kami. Kebahasan teks konjungsi kalimat ke-1, 2, 3. Isi konjungsi pada kalimat dan. Konjungsi kalimat ke-2, 7. Isi konjungsi pada kalimat dengan. Kalimat ke-1, isi konjungsi pada kalimat yang. Kata ganti fenomena. Kalimat ke-1. Isi konjungsi pada kalimat pencemaran kesehatan. Kalimat ke-2. Isi konjungsi pada kalimat industri. Kalimat ke-4. Isi konjungsi pada kalimat emisi. Kata teknis. Kalimat kedua. Isi konjungsi pada kalimat industri. Kalimat keempat. Isi konjungsi pada kalimat emisi.
Demikianlah presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, itulah hasil presentasi dari kelompok 3. Apakah dari kelompok 1 atau kelompok 2 ada tambahan berkaitan dengan hasil temuan yang sudah mereka diskusikan? Ada? Tidak. Oke, sekali lagi kita berikan apresiasi untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat dulu. Oke, baik. Jadi itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Sekali lagi terima kasih Bapak berikan apresiasi untuk ketiga kelompok. Kita tepuk tangan. Jadi itu analisis atau menguraikan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Jadi dalam proses pembelajaran ini dengan menggunakan model problem based learning, itulah hasil dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 tadi. Sebagai tambahan dari Bapak dari struktur dan kaidah kebahasaan tadi. Jadi kalau dari segi struktur teks terdapat berapa bagian? 3, yaitu pertama apa? Identifikasi, proses kejadian, dan ulasan. Kemudian ada kaidah kebahasaan terdapat 3, yaitu Oke, ya jadi kalau dari segi struktur ada 3 bagian. Ada identifikasi fenomena, proses kejadian dan ulasan. Begitu juga dengan kaidah kebahasaan teks. Kebahasaan teks juga ada 3. Yang pertama ada konjungsi, kata ganti dan kata teknis. Ya, jadi itu hasil presentasi yang sudah kalian presentasikan. Dari Bapak juga merasa puas. Sekali lagi terima kasih Bapak berikan apresiasi untuk. Oke, baik. Saat ini kita sudah masuk pada bagian terakhir atau bagian penutup dalam pembelajaran. Sebelum itu, boleh kita semua boleh berdiri. Oke. Masih semangat? Jadi pada proses pembelajaran ini tadi kita sudah membahas tentang apa? Materi apa? Teks eksplanasi. Kemudian dalam teks eksplanasi ada apa? Struktur teks dan kebahasaan teks. Dari LKPD yang sudah kalian buat dengan judul pencemaran lingkungan. Oke, dari penyebab pencemaran lingkungan apa yang kalian analisis? Yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks. Jadi hari ini kita sudah belajar berkaitan dengan struktur, berkaitan dengan teks eksplanasi, yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks. Teks eksplanasi adalah teks yang berisikan tentang informasi suatu kejadian. Kalau struktur teks terdapat 3, yaitu identifikasi fenomena, proses kejadian dan ulasan. Kaidah kebahasaan terdapat 3, yaitu konjungsi, kata ganti, dan kata teknis. Oke, silakan jawab atau dari pandangan kalian mengambil sebuah kesimpulan tentang proses kegiatan belajar mengajar dengan materi teks eksplanasi. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bersedia? Ada? Saya, Pak. Oke, baik. Menurut saya, teks eksplanasi adalah teks yang terbangun atas isian suatu kejadian yang terbentuk dan menjelaskan mengapa dan bagaimana suatu kejadian itu terjadi dan mempunyai unsur struktur dan kebahasaan teks. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Kita berikan apresiasi dulu. Oke, masih semangat semua? Masih. Jadi itu tadi kesimpulan dari Firly yang sudah dia katakan. Kalau dari Bapak berkaitan dengan materi ini, materi teks eksplanasi,
Bapak dapat menyimpulkan dalam pembelajaran teks eksplanasi ini, kita harus mengidentifikasi atau mencari tahu dulu informasi apa yang akan kita analisis dalam teks eksplanasi. Karena dalam teks eksplanasi itu berisikan tentang sebuah kejadian. Jadi kita mencari tahu dulu kejadian apa yang akan kita analisis sebentar. Jadi seperti yang ada di dalam LKPD tadi, itu kejadian-kejadian tentang proses terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, setelah kita mengetahui itu proses-prosesnya, kita akan analisis. Analisis yaitu dari segi struktur, terdiri dari 3 bagian: identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Kemudian kita masuk pada segi kaidah kebahasaan. Pada proses kaidah kebahasaan itu juga terdiri dari 3 bagian, yaitu konjungsi, kata ganti, dan kata teknis. Oke, jelas? Jelas. Jadi sudah dapat disimpulkan ya dalam teks eksplanasi ini. Sudah jelas? Jelas. Oke, masih semangat semua? Masih. Jadi itu tadi kesimpulan dari Firly yang sudah dia katakan. Kalau dari Bapak berkaitan dengan materi ini, materi teks eksplanasi, Bapak dapat menyimpulkan dalam pembelajaran teks eksplanasi ini, kita harus mengidentifikasi atau mencari tahu dulu informasi apa yang akan kita analisis dalam teks eksplanasi. Karena dalam teks eksplanasi itu berisikan tentang sebuah kejadian. Jadi kita mencari tahu dulu kejadian apa yang akan kita analisis sebentar. Jadi seperti yang ada di dalam LKPD tadi, itu kejadian-kejadian tentang proses terjadinya pencemaran lingkungan. Nah, setelah kita mengetahui itu proses-prosesnya, kita akan analisis. Analisis yaitu dari segi struktur, terdiri dari 3 bagian: identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Kemudian kita masuk pada segi kaidah kebahasaan. Pada proses kaidah kebahasaan itu juga terdiri dari 3 bagian, yaitu konjungsi, kata ganti, dan kata teknis. Oke, jelas? Jelas. Jadi sudah dapat disimpulkan ya dalam teks eksplanasi ini. Sudah jelas? Jelas. Oke, saat ini Bapak akan membagikan sebuah pertanyaan yang ada di lembar. Ini merupakan post test yang harus kalian buat saat ini dengan durasi waktu 10 menit. Bapak akan bagikan, jadi setelah 10 menit kalian akan kumpulkan. Jadi ini itu silakan kalian baca, kalian jawab, dimulai dari sekarang.
kita akan membahas tentang teks ceramah. Jadi pada pertemuan selanjutnya kita sudah masuk pada materi baru. Jadi materi baru kita akan bahas tentang teks ceramah. Dalam teks ceramah ini kita akan bahas tentang identifikasi teks. Teks ceramah itu apa? Kemudian kita akan bahas tentang unsur pembangun dalam teks. Oke, cukup jelas? Cukup jelas? Oke, terima kasih. Saat ini sebelum menutup aktivitas KBM, karena KBM sudah diawali dengan doa, ada baiknya untuk menutup kegiatan KBM ini kita akhiri dengan doa. Mohon kesediaan dari satu orang siswa untuk maju. Dipersilakan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, terima kasih kami ya Tuhan telah pelajaran kami semoga selesai dengan baik. Sekarang kami akan mengakhiri pelajaran itu dalam nama Yesus yang sudah lulus. Haleluya, Tuhan. Amin. Oke, terima kasih. Jadi saat ini proses KBM telah berakhir. Sampai bertemu minggu